Assalamualaikum teman-teman semuanya. 10 detik yang lalu, surat cerai itu resmi jatuh ke tangan aku. Di depan kantor pengadilan yang terik ini, aku melihat mantan suamiku, Randy, tertawa pongah bersama ibunya dan adik perempuannya, Sheila. Mereka tidak tahu kalau di dalam tasku, ponselku sudah menampilkan layar aplikasi perbankan dengan daftar 8 kartu kredit dan debit yang selama ini mereka pegang. Dengan satu sentuhan mantap, aku memblokir semuanya secara permanen. Aku tahu persis, saat ini mereka sedang meluncur ke sebuah kantor pemasaran perumahan elit untuk membayar uang muka rumah mewah impian Sheila menggunakan kartu-kartu itu. Aku menarik napas dalam, membayangkan wajah panik mereka saat transaksi itu ditolak mentah-mentah di depan banyak orang. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari siang itu terasa sangat menyengat di ubun-ubun, seolah ikut memanaskan suasana hati yang sudah lama mendidih. Aku berdiri di depan gerbang pengadilan agama dengan selembar kertas yang menyatakan bahwa aku bukan lagi istri Randy. Selama 5 tahun pernikahan, aku merasa seperti mesin ATM berjalan bagi keluarga besar Randy, sementara aku sendiri dianggap tidak lebih dari sekadar pelayan. Bu Lastri, ibu mertuaku, selalu memandangku rendah karena aku berasal dari keluarga biasa di kampung, padahal bisnis catering dan butik yang aku rintis dari nol lah yang menghidupi gaya hidup mewah mereka selama ini. Randy sendiri hanyalah seorang pegawai biasa yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil pribadinya. Namun di depan orang lain, dia berlagak seolah dia adalah pengusaha sukses. Keangkuhan mereka mencapai puncaknya hari ini, saat mereka merasa telah berhasil membuang aku setelah merasa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Di kejauhan, aku melihat mobil mewah yang cicilannya masih aku bayar itu melaju menjauh dengan terburu-buru. Aku tahu tujuan mereka. Perumahan, Permata Hijau Residence, tempat Sheila, adik iparku yang malas itu, ingin memiliki rumah setelah ia akan segera menikah dengan tunangannya yang juga sombong. Bu Lastri sudah berkoar-koar ke semua tetangga bahwa dia akan membelikan rumah tunai untuk anak perempuannya itu sebagai hadiah pernikahan. Mereka merasa sangat aman karena selama ini 8 kartu ATM dan kartu kredit tambahan atas namaku ada di dompet Bu Lastri. Randy dengan bodohnya meyakinkan ibunya bahwa meskipun kami cerai, dia sudah mengatur agar akses keuangan itu tetap terbuka sebagai uang kompensasi, karena aku dianggap telah menyia-nyiakan masa mudanya. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa kesabaranku sudah habis tepat saat hakim mengetukkan palunya tadi. Aku duduk di sebuah bangku semen di bawah pohon rindang, membuka aplikasi mobile banking dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Satu persatu, aku melihat daftar kartu yang aktif. Kartu platinum untuk belanja bulanan Bu Lastri, kartu emas untuk keperluan pribadi Sheila, 2 kartu kredit limit tinggi untuk hobi otomotif Randy, dan sisanya kartu debit yang saldo-saldonya selalu mereka kuras setiap bulan. Aku menekan tombol, blokir permanen, untuk setiap kartu itu tanpa ragu sedikit pun. Setiap klik terasa seperti melepaskan satu rantai berat yang selama ini mengikat leherku. Aku juga memindahkan seluruh saldo dari rekening bersama yang selama ini mereka pikir hanya mereka yang punya akses, ke rekening pribadiku yang baru. Kini, di dompet Bu Lastri, hanya tersisa potongan plastik tidak berguna yang sebentar lagi akan membuat mereka malu seumur hidup. Suasana di sekitar pengadilan mulai sepi, namun pikiranku justru sangat ramai membayangkan apa yang akan terjadi dalam 30 menit ke depan. Aku ingat bagaimana seminggu yang lalu Sheila dengan kasarnya menyuruhku mencuci semua baju kotornya karena pembantu rumah tangga sedang pulang kampung, sambil mengejek bahwa setelah cerai aku akan jadi gelandangan.
Dia tidak tahu bahwa rumah yang mereka tempati sekarang pun kontrakannya akan habis bulan depan dan aku tidak berniat memperpanjangnya. Bu Lastri bahkan sempat meludahi lantai di depanku pagi tadi, mengatakan bahwa anaknya terlalu tampan untuk wanita kampungan sepertiku. Mereka begitu yakin bahwa posisi mereka di atas angin, tanpa sadar bahwa fondasi kemewahan mereka hanyalah pasir yang sedang tersapu ombak. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahku selama 5 tahun terakhir. Dahulu, aku adalah wanita yang sangat penurut dan mudah sekali merasa kasihan. Itulah kesalahan terbesarku yang dimanfaatkan mereka secara brutal. Saat bisnis cateringku mulai meledak 3 tahun lalu, Bu Lastri langsung mengambil alih posisi bendahara dengan dalih ingin membantu, namun nyatanya dia mulai mengalirkan dana ke rekening pribadinya. Randy yang seharusnya melindungiku justru menjadi kompor, selalu mengatakan bahwa sebagai istri, hartaku adalah harta suaminya juga, tapi hartanya adalah miliknya sendiri. Aku pernah mendapati Randy mengirim uang puluhan juta ke saudaranya yang lain tanpa seizinku. Sementara saat ibuku di kampung sakit, dia melarangku mengirim uang meskipun hanya 1 juta rupiah. Ketidakadilan itu menumpuk, menjadi gunung api yang hari ini akhirnya meletus dengan cara yang paling dingin dan terencana. Aku bukan lagi Maya yang lemah, aku adalah wanita yang telah mengambil kembali kendali atas hidup dan keringatku sendiri. Aku mulai membayangkan mereka sampai di kantor pemasaran perumahan elit itu, disambut oleh staf pemasaran dengan seragam rapi dan kopi hangat. Bu Lastri pasti sedang duduk tegak, memamerkan tas bermerek yang aku belikan, sementara Sheila sibuk memilih-milih brosur interior rumah seharga miliaran rupiah. Mereka pasti sudah menyiapkan dokumen pembelian, merasa sangat berkuasa karena memiliki kartu sakti di tangan mereka. Aku tahu harga uang muka rumah itu tidak main-main, mencapai ratusan juta rupiah, dan mereka berencana membayarnya dengan menggesek kartu kredit bisnisku yang limitnya memang sangat besar. Mereka pikir aku adalah orang bodoh yang akan tetap membiarkan mereka mencuri dariku bahkan setelah kami tidak lagi memiliki ikatan hukum. Ketidaktahuan mereka adalah komedi terbaik yang pernah aku tulis dalam naskah hidupku. Randy pasti sedang sombong-sombongnya di sana, mungkin sambil merokok dan bicara besar kepada manajer pemasaran tentang betapa mudahnya bagi dia untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia selalu haus akan pengakuan, ingin dianggap sebagai pria sukses meskipun sebenarnya dia hanyalah parasit yang menempel pada inangnya. Selama ini, aku sengaja diam, membiarkan mereka menumpuk kesombongan itu hingga setinggi langit agar saat mereka jatuh nanti, rasa sakitnya akan luar biasa. Aku sudah menyiapkan bukti-bukti penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Bu Lastri selama ini, tapi itu untuk nanti, sebagai serangan penutup jika mereka berani macam-macam lagi. Untuk saat ini, aku hanya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin dalam sekejap di depan publik. Hembusan angin membawa aroma hujan yang akan turun, menambah dramatis suasana siang ini. Aku bangkit dari dudukku, merapikan pakaianku yang sekarang terasa lebih ringan, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundakku. Aku berjalan menuju mobil pribadiku yang terparkir di pojok, sebuah mobil sederhana yang sengaja aku pakai agar tidak mencolok dibandingkan mobil mewah yang dibawa Randy. Di dalam mobil, aku menyalakan musik dengan volume agak keras, merayakan kebebasan yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang, melainkan mampir ke sebuah kafe yang letaknya tidak jauh dari kantor pemasaran perumahan itu. Aku ingin melihat dari kejauhan, atau setidaknya merasakan aura kepanikan yang sebentar lagi akan memancar dari tempat tersebut. Ponselku mulai bergetar di dashboard mobil, sebuah panggilan masuk dari nomor Randy, namun aku hanya meliriknya dengan sudut mata tanpa niat untuk mengangkatnya. Getaran itu berhenti, lalu berganti dengan rentetan pesan WhatsApp yang masuk dengan cepat. Aku bisa menebak isinya tanpa harus membukanya. Pasti mereka sudah sampai di tahap pembayaran, dan kartu pertama sudah ditolak oleh mesin EDC. Mungkin mesinnya rusak, pikir mereka di sana, lalu mencoba kartu kedua, ketiga, hingga ke-8, dan semuanya memberikan hasil yang sama, decline. Nama, Maya,
yang selama ini mereka maki-maki, sekarang menjadi satu-satunya nama yang paling ingin mereka hubungi. Namun, bagi mereka, Maya yang dulu sudah mati, dan yang tersisa hanyalah wanita yang tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku memarkirkan mobilku di depan kafe, memesan segelas kopi pahit tanpa gula, sama seperti pahitnya hari-hari yang aku lalui bersama mereka. Dari jendela kafe, aku bisa melihat gedung kantor pemasaran perumahan, permata hijau, yang megah di seberang jalan. Beberapa menit kemudian, aku melihat siluet yang sangat kukenal keluar dari pintu kaca gedung itu dengan langkah terburu-buru dan wajah yang merah padam. Bu Lastri tampak sedang memarahi Randy di parkiran, sementara Sheila terlihat menangis sesenggukan sambil menunjuk-nunjuk ponselnya. Manajer pemasaran dan beberapa staf tampak berdiri di ambang pintu dengan wajah bingung sekaligus sinis, mungkin merasa telah membuang-buang waktu melayani keluarga yang ternyata hanya omong kosong. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku duduk di kursi baris terdepan sebagai penonton yang paling tenang. Semua ini bermula ketika aku dan Randy menikah 5 tahun yang lalu, sebuah pernikahan yang awalnya aku kira akan menjadi pelabuhan terakhir yang bahagia. Aku hanyalah seorang gadis yatim piatu yang berjuang sendiri di kota besar, dan kehadiran Randy saat itu terasa seperti pelindung yang aku butuhkan. Namun, sikap manis Randy berubah drastis hanya sebulan setelah kami sah menjadi suami istri, tepat saat Bu Lastri memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama kami. Rumah yang awalnya tenang berubah menjadi medan perang di mana aku selalu menjadi pihak yang kalah dan dipersalahkan. Bu Lastri mulai mengatur segalanya, mulai dari menu makanan, cara aku berpakaian, hingga bagaimana aku harus mengelola uang hasil kerja keras cateringku. Baginya, aku bukan menantu, melainkan bawahan yang harus tunduk pada setiap titahnya tanpa kecuali. Randy yang aku harapkan bisa menjadi penengah justru selalu memihak ibunya, dengan alasan surga ada di telapak kaki ibu. Dia tidak pernah membelaku saat Bu Lastri menghinaku di depan teman-teman arisannya, mengatai masakanku hambar atau menyebutku wanita yang tidak tahu diuntung. Lebih parah lagi, Randy mulai memaksa agar semua penghasilan dari bisnisku ditransfer ke rekening ibunya, dengan alasan agar keuangan keluarga lebih teratur. Saat itu aku sangat bodoh. Aku menurut saja karena percaya pada janji mereka bahwa uang itu akan digunakan untuk masa depan kami bersama. Namun nyatanya, uang itu justru digunakan untuk membiayai gaya hidup glamor Sheila yang saat itu masih kuliah dan hobi gonta-ganti barang branded. Aku bekerja dari subuh hingga larut malam di dapur catering, sementara mereka bersantai-santai menikmati hasil keringatku. Pernah suatu kali, saat bisnis cateringku mendapatkan kontrak besar dari sebuah perusahaan multinasional, aku sangat senang dan berniat membelikan kado untuk ulang tahun ibuku di kampung. Saat aku meminta sedikit uang dari hasil kontrak itu kepada Bu Lastri, dia malah memarahiku habis-habisan dan menuduhku ingin memperkaya keluarga asalku sendiri. Dia bilang, "Kamu itu sudah jadi bagian keluarga ini, jadi semua hartamu yang milik keluarga ini. Jangan macam-macam kamu." Randy yang ada di sana hanya diam sambil asyik bermain game di ponsel mahalnya, seolah tidak mendengar tangisanku. Sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang membangun keluarga, melainkan sedang memberi makan sekelompok benalu yang haus akan kemewahan. Rasa sakit hati itu mulai mengkristal, berubah menjadi kekuatan yang pelan-pelan membangun dinding perlindungan di hatiku. Tidak berhenti di situ, fitnah mulai bertebaran saat aku mulai berani sedikit melawan dan menanyakan transparansi uang yang mereka kelola. Bu Lastri mulai bercerita kepada tetangga dan saudara-saudaranya bahwa aku adalah istri yang pelit dan sering menyiksa mertua. Dia bahkan pernah sengaja menumpahkan air di lantai lalu berteriak seolah-olah aku yang mendorongnya hingga jatuh, hanya agar Randy memarahiku saat pulang kerja. Randy tanpa mencari tahu kebenarannya langsung membentakku dan mengancam akan menceraikanku jika aku tidak berubah menjadi istri solehah versi mereka. Aku hanya bisa menangis di sudut dapur, meratapi nasibku yang terjebak dalam lingkaran setan ini, sementara mereka tertawa di ruang tamu sambil menikmati hidangan mewah yang aku masak.
Mereka benar-benar tidak memiliki empati sedikit pun terhadap kelelahan fisik dan batin yang aku rasakan setiap harinya. Tekanan semakin menjadi-jadi saat Sheila lulus kuliah dan mulai menuntut berbagai macam hal, mulai dari mobil baru hingga liburan ke luar negeri. Bu Lastri dengan entengnya menyuruhku mengambil pinjaman di bank atas nama pribadiku untuk memenuhi keinginan Sheila tersebut. Saat aku menolak dengan tegas, Randy tidak segan-segan melayangkan tangan ke pipiku, sebuah tamparan yang menjadi titik balik dalam hidupku. Saat itu juga, di tengah rasa perih di pipi dan hatiku, aku bersumpah bahwa mereka akan membayar setiap tetes air mata dan keringat yang telah mereka curi dariku. Aku mulai menyusun rencana dengan sangat rapi, diam-diam membuka rekening baru yang tidak mereka ketahui dan mengalihkan sedikit demi sedikit keuntungan catering ke sana. Aku belajar untuk tetap terlihat patuh dan bodoh di depan mereka. Sementara di belakang, aku sedang menyiapkan jaring untuk menangkap mereka semua. Aku juga mulai mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang tidak masuk akal yang dilakukan Bu Lastri menggunakan kartu-kartu atas namaku. Ternyata dia tidak hanya menggunakan uang itu untuk keperluan rumah tangga, tapi juga sering kalah dalam judi online dan arisan bodong yang nominalnya fantastis. Randy sendiri sering menggunakan kartu kredit bisnisku untuk mentraktir teman-temannya di bar-bar mewah demi mendapatkan pengakuan sebagai bos besar. Semua bukti transaksi itu aku simpan dengan rapi di dalam sebuah folder rahasia di komputerku, siap untuk digunakan saat-saat yang tepat tiba. Aku membiarkan mereka terus merasa di atas angin, membiarkan mereka percaya bahwa aku tetaplah Maya yang mudah ditindas. Padahal, setiap kali mereka menghinaku, itu hanya menambah daftar hutang yang harus mereka bayar lunas suatu saat nanti. Pernah suatu malam, saat hujan deras turun, aku pulang terlambat karena harus mengurus pengiriman catering yang terkendala cuaca. Sampai di rumah, aku bukannya disambut dengan teh hangat, malah disuguhi tumpukan piring kotor dan omelan Bu Lastri karena belum menyiapkan makan malam. Randy dengan teganya bilang, "Kalau cuma bisa cari uang tapi nggak bisa urus rumah, lebih baik kamu berhenti kerja dan jadi pembantu beneran aja." Kata-kata itu sangat tajam, merobek sisa-sisa rasa cintaku yang mungkin masih ada untuknya. Aku hanya diam, mencuci piring dengan air mata yang menyatu dengan air keran, berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka bisa merendahkanku seperti ini. Aku tahu saat itu keberanianku sedang dikumpulkan, menanti momen ledakan yang akan menghancurkan kesombongan mereka hingga ke akar-akarnya. Suatu hari, aku sengaja memberikan kartu kredit tambahan kepada Sheila dengan limit yang sengaja aku besarkan melalui layanan perbankan. Dia sangat senang, mengira aku sudah benar-benar menyerah dan ingin menjilatnya agar dia berbuat baik padaku. Padahal, itu adalah bagian dari rencanaku agar dia semakin konsumtif dan ketergantungan pada uangku. Sehingga saat aku memutusnya nanti, dia akan benar-benar lumpuh. Bu Lastri juga semakin menjadi-jadi, dia mulai berani menjanjikan bantuan dana kepada saudara-saudaranya menggunakan uangku, seolah-olah dia adalah dermawan agung. Aku hanya tersenyum melihat tingkah laku mereka yang semakin liar dan tidak terkendali, seperti tikus yang sedang berpesta di atas tumpukan keju yang sebenarnya adalah jebakan. Mereka tidak sadar bahwa setiap rupiah yang mereka habiskan adalah paku tambahan untuk peti mati reputasi mereka sendiri. Kondisi rumah semakin tidak sehat ketika Randy mulai terang-terangan membawa wanita lain ke rumah saat aku sedang sibuk bekerja. Saat aku melabraknya, Bu Lastri justru membelanya dengan mengatakan bahwa wajar jika Randy mencari hiburan karena aku terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan kurang memperhatikan suami. Wanita itu ternyata adalah rekan kerja Randy yang juga gila harta, dan mereka bertiga, Randy, ibunya, dan wanita itu, sering makan malam bersama menggunakan uangku. Aku melihat semua itu dari rekaman CCTV tersembunyi yang aku pasang di beberapa sudut rumah. Rasanya sangat sakit namun sekaligus mematangkan niatku untuk segera mengakhiri sandiwara ini. Aku bukan lagi merasa cemburu, melainkan merasa jijik melihat betapa rendahnya moral orang-orang yang selama ini aku beri makan. Perselingkuhan Randy adalah tiket emas bagiku untuk memenangkan gugatan cerai di pengadilan nanti.
Momen puncaknya adalah ketika Sheila mengumumkan bahwa dia akan menikah dan meminta sebuah rumah mewah di kawasan elit sebagai mas kawin yang harus disediakan oleh keluarganya. Bu Lastri dengan tanpa malu menyuruhku menjual salah satu aset butikku untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Randy mendukung dengan mengatakan bahwa ini adalah tugas terakhirku sebagai menantu untuk membahagiakan adik iparku. Itulah saat di mana aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, namun aku menahannya selama beberapa bulan untuk memastikan semua aset pentingku sudah aman dan terlindungi dari tuntutan Gonogini. Aku bermain cantik, berpura-pura setuju untuk membelikan rumah itu namun meminta waktu untuk mengurus administrasinya. Padahal, administrasi yang aku urus adalah administrasi perceraian kami yang akan mengejutkan mereka semua di akhir cerita nanti. Proses perceraian yang aku ajukan secara diam-diam akhirnya mulai berjalan, dan reaksi Randy serta keluarganya benar-benar seperti yang aku duga. Saat surat panggilan dari pengadilan sampai ke rumah, Randy mengamuk hebat. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang selama ini dia anggap lemah. Bu Lastri tidak kalah histeris. Dia menuduhku sebagai istri durhaka yang ingin merebut kebahagiaan anaknya tepat saat mereka sedang merencanakan masa depan Sheila. Namun, yang mereka tidak tahu adalah aku sudah menyiapkan pengacara terbaik yang memiliki semua bukti perselingkuhan Randy dan penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bu Lastri. Mereka mencoba mengancamku, mengatakan bahwa aku tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang mereka klaim sebagai milik Randy. Aku hanya tersenyum tenang, karena aku tahu persis siapa pemilik asli dari setiap jengkal harta yang mereka banggakan itu. Selama persidangan berlangsung, mereka tidak henti-hentinya melakukan fitnah keji terhadapku melalui media sosial dan grup-grup pengajian di lingkungan kami. Mereka menyebarkan cerita bahwa aku berselingkuh dengan rekan bisnisku dan ingin menceraikan Randy karena dia sudah tidak kaya lagi. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Randy-lah yang tidak pernah berkontribusi secara finansial maupun emosional dalam pernikahan ini. Namun, aku tetap diam, membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri dengan kebohongan-kebohongan itu. Aku fokus pada pengembangan bisnisku yang justru semakin melejit sejak aku mulai menjauhkan pengaruh negatif mereka dari manajemen. Karyawan-karyawanku sangat mendukungku karena mereka tahu betul bagaimana perjuanganku selama ini menghadapi gangguan dari keluarga mertuaku yang sering datang ke kantor hanya untuk meminta uang tunai. Suatu hari di ruang tunggu pengadilan, Bu Lastri mendekatiku dengan wajah penuh kebencian dan berbisik bahwa aku akan segera menyesal. Dia bilang, "Kamu pikir setelah cerai kamu bisa bebas? Randy sudah mengatur agar semua aset bisnis ini jatuh ke tangannya sebagai ganti rugi nama baik." Aku hanya menatapnya dengan rasa kasihan, karena dia benar-benar buta akan hukum dan tidak tahu bahwa aku telah memisahkan aset pribadi dan perusahaan sejak lama. Randy yang berdiri di belakangnya tampak begitu percaya diri, mungkin dia merasa pengacara murahannya bisa memenangkan kasus ini dengan drama-drama palsu. Mereka benar-benar meremehkan kecerdasanku, menganggap bahwa karena aku dari kampung, aku tidak mengerti tentang perlindungan aset. Ketidaktahuan mereka adalah senjata utamaku dalam memenangkan setiap persidangan yang kami lalui. Di tengah proses cerai yang melelahkan itu, Sheila justru semakin gencar memamerkan rencana pembelian rumah mewahnya di media sosial. Dia berfoto di depan maket perumahan elit, permata hijau, dan menuliskan caption tentang bagaimana keluarga suksesnya akan memberikan yang terbaik untuknya. Dia bahkan menandai akun media sosialku dengan nada mengejek, seolah ingin menunjukkan bahwa meskipun aku pergi, kekayaan mereka tetap utuh. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah laku kekanak-kanakannya itu. Dia tidak sadar bahwa kartu kredit yang dia gunakan untuk membeli baju-baju pamer itu adalah kartu yang akan segera aku matikan. Mereka semua sedang bermimpi indah di atas bom waktu yang detiknya semakin cepat menuju angka 0. Kebodohan kolektif keluarga ini benar-benar luar biasa, didorong oleh ketamakan yang menutupi logika sehat mereka. Randy sempat mencoba mendekatiku secara personal, berpura-pura menyesal dan ingin rujuk kembali beberapa hari sebelum putusan cerai keluar. Dia datang ke kantorku dengan membawa bunga,
mengatakan bahwa dia merindukanku dan ingin memulai semuanya dari awal lagi. Namun, aku segera menyuruh satpam untuk mengusirnya karena aku tahu itu hanyalah taktik agar aku mencabut gugatan dan dia tetap bisa menikmati fasilitas finansialku. Aku melihat dari jendela kantor bagaimana dia berteriak-teriak tidak jelas di parkiran, menunjukkan sifat aslinya yang temperamental saat keinginannya tidak dituruti. Itu semakin memantapkan hatiku bahwa berpisah darinya adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidupku. Pria seperti dia tidak butuh istri, dia hanya butuh inang untuk terus menghisap darah dan keringat orang lain demi kenyamanannya sendiri. Menjelang hari putusan, tekanan dari pihak mereka semakin agresif, bahkan mereka sempat mengirim orang untuk mengintimidasi staf di butikku. Mereka berusaha mencari kesalahan dalam pembukuan bisnisku agar bisa dijadikan bahan untuk menuntut hak asuh atas bisnis tersebut, yang mereka anggap sebagai harta bersama. Namun, semua laporan keuanganku sangat rapi dan transparan, membuktikan bahwa modal awal dan pengembangan bisnis murni berasal dari tabungan pribadiku sebelum menikah dan pinjaman atas namaku sendiri. Pengacara mereka tampak mulai frustasi karena tidak menemukan celah sedikit pun untuk menjatuhkanku secara hukum. Sementara itu, Bu Lastri terus-menerus menerorku dengan pesan singkat yang berisi sumpah serapah, menyebutku wanita terkutuk yang akan berakhir mengenaskan. Aku memblokir semua nomor mereka, kecuali nomor Randy agar komunikasi terkait persidangan tetap bisa berjalan minimalis. Saat-saat yang aku tunggu akhirnya tiba, hari di mana hakim akan membacakan putusan akhir perceraian kami. Aku datang ke pengadilan dengan perasaan yang sangat damai, mengenakan setelan kerja yang elegan dan profesional, kontras dengan keluarga Randy yang datang dengan pakaian berlebihan seolah ingin pamer kekayaan. Di dalam ruang sidang, hakim membacakan bahwa gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya, dan yang paling penting, semua tuntutan Randy atas aset bisnisku ditolak mentah-mentah. Hakim melihat bahwa tidak ada kontribusi finansial maupun manajerial dari pihak Randy terhadap perkembangan bisnisku, justru ditemukan bukti penyalahgunaan dana oleh pihak keluarga suami. Wajah Randy langsung pucat pasi, sementara Bu Lastri tampak ingin pingsan mendengar bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil jerih payahku selama ini. Setelah sidang selesai, bukannya merenung, mereka justru langsung melabrakku di koridor pengadilan dengan kata-kata yang sangat kasar. Bu Lastri berteriak bahwa aku telah menyuap hakim dan mengancam akan melaporkanku ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan. Randy dengan sombongnya berkata, "Gak apa-apa kita gak dapat bisnis kamu, toh aku masih punya kartu-kartu itu dan tabungan yang sudah ibu amankan. Kita tetap bisa beli rumah buat Sheila." Mereka benar-benar tidak sadar bahwa akses ke kartu-kartu itu bisa aku putus dalam hitungan detik setelah status hukum kami berubah. Mereka pergi dengan langkah angkuh menuju parkiran, menuju mobil mewah yang sebenarnya juga merupakan aset perusahaan yang besok harus dikembalikan. Aku membiarkan mereka pergi, memberikan mereka beberapa menit terakhir untuk merasa menjadi orang kaya sebelum kenyataan pahit menghantam mereka. Sesaat setelah mobil mereka keluar dari area pengadilan, aku segera menghubungi pihak bank untuk melakukan pemblokiran total terhadap 8 kartu yang mereka bawa. Aku juga memberikan instruksi kepada manajer operasional butik dan catering untuk mengganti semua kunci kantor dan memperketat keamanan, berjaga-jaga jika mereka melakukan tindakan nekat. Rasa lega yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhku, seolah-olah aku baru saja keluar dari penjara bawah tanah yang gelap dan pengap. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis, sambil menunggu notifikasi dari aplikasi perbankanku. Aku tahu, sebentar lagi drama yang sesungguhnya akan berpindah lokasi ke kantor pemasaran perumahan, Permata Hijau, dan aku sudah siap untuk babak selanjutnya. Aku melirik jam tangan, memperkirakan waktu tempuh dari pengadilan ke lokasi perumahan itu sekitar 20 menit dalam kondisi lalu lintas normal. Aku tahu mereka pasti memacu mobil dengan cepat karena sudah tidak sabar ingin segera memamerkan rumah baru kepada calon besan mereka yang juga akan menyusul ke sana. Di dalam kepalaku,
Aku bisa membayangkan Sheila yang sudah mulai memilih warna cat dinding dan jenis marmer untuk lantai ruang tamunya yang luas. Mereka benar-benar lupa bahwa semua kemewahan itu bergantung pada seutas benang tipis yang sekarang sudah aku gunting dengan tangan dingin. Ini bukan tentang balas dendam yang kejam, ini adalah tentang mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya, kerja keras untuk yang bekerja, dan kenyataan untuk yang bermimpi di atas penderitaan orang lain. Suasana di kantor pemasaran, permata hijau, pasti sangat kontras dengan perasaan yang aku alami sekarang di kafe seberang jalan. Dari kejauhan, aku bisa melihat mobil putih mewah milik Randy terparkir rapi di area khusus tamu VVIP, menunjukkan betapa mereka sangat dihargai di sana karena dianggap calon pembeli potensial. Aku membayangkan Bu Lastri sedang membuka dompetnya dengan gaya yang sangat teatrikal, mengeluarkan satu persatu kartu kredit berwarna hitam dan emas yang selama ini dia banggakan. Sheila pasti sedang tersenyum lebar, memegang pulpen mahal untuk menandatangani dokumen pesanan rumah seharga 5 miliar rupiah tersebut. Mereka sedang berada di puncak euforia, merasa telah memenangkan segalanya meskipun baru saja kehilangan aku sebagai sumber dana utama mereka. Namun, kesenangan itu hanya bertahan sampai staf administrasi memasukkan kartu pertama ke dalam mesin edisi yang dingin. Aku bisa membayangkan ekspresi bingung di wajah Bu Lastri saat staf itu berkata dengan nada sopan namun tegas, "Maaf Ibu, kartunya ditolak, mungkin ada masalah dengan koneksi banknya." Bu Lastri pasti akan tertawa kecil, menganggap itu hanya kesalahan teknis sepele dan memberikan kartu kedua dengan penuh percaya diri. "Coba yang ini, limitnya lebih besar," mungkin begitu katanya dengan nada meremehkan staf tersebut. Namun, ketika kartu kedua juga menunjukkan pesan declinik, suasana di ruangan itu pasti mulai berubah menjadi sedikit canggung dan tegang. Randy mungkin mulai ikut campur, mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang dia pikir masih memiliki sisa limit banyak karena aku sering membantu melunasinya. Tapi dia lupa, kartu itu juga sudah aku blokir sebagai bagian dari penutupan akun tambahan yang terhubung dengan rekening utamaku. Kepanikan mulai merayap di wajah mereka saat satu persatu dari 8 kartu yang mereka bawa semuanya tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi apapun. Sheila mungkin mulai merengek dan bertanya apa yang terjadi, sementara calon suaminya yang juga ada di sana mulai menunjukkan wajah tidak enak karena merasa malu. Bu Lastri pasti mulai berteriak-teriak, menyalahkan pihak bank atau bahkan menuduh staf pemasaran sengaja mengerjai mereka untuk mempermalukan keluarga terhormat mereka. Staf pemasaran yang awalnya sangat ramah, perlahan-lahan pasti mulai mengubah sikapnya menjadi lebih dingin dan waspada, melihat gelagat pembeli yang ternyata tidak mampu membayar. Disinilah harga diri yang mereka bangun setinggi langit mulai runtuh berkeping-keping di depan orang-orang yang selama ini mereka coba buat terkesan. Aku melihat dari kejauhan melalui jendela kafe, Randy keluar dari gedung dengan wajah panik, ponselnya menempel di telinga, mencoba menghubungiku berkali-kali. Ponselku di meja kafe terus bergetar, namun aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, membiarkan setiap panggilan itu berakhir dengan nada sibuk. Dia pasti sangat bingung mengapa semua akses keuangan mereka tiba-tiba mati total tepat di saat yang paling krusial bagi nama baik keluarga mereka. Mungkin saat itu dia baru menyadari bahwa ancamanku selama ini bukan sekadar gertakan belaka, melainkan janji yang aku tepati dengan sangat presisi. Randy tampak berjalan mondar-mandir di parkiran, tangannya mengacak-acak rambutnya, menunjukkan rasa frustasi yang sudah tidak bisa dia sembunyikan lagi. Kekuatan palsunya yang selama ini dia pinjam dariku telah hilang, meninggalkannya menjadi pria kecil yang tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Bu Lastri dan Sheila juga keluar dari gedung kantor pemasaran tersebut dengan wajah yang sangat merah, menahan malu yang luar biasa. Aku bisa melihat manajer pemasaran mengikuti mereka sampai pintu keluar, mungkin memberikan kata-kata terakhir yang kurang menyenangkan tentang pembatalan reservasi rumah tersebut. Bayangkan, mereka sudah mengundang banyak orang untuk melihat rumah baru itu. Dan sekarang semuanya hancur total karena kartu-kartu itu menjadi sampah plastik seketika. Sheila tampak menangis terseduh-seduh, mungkin karena mimpinya menjadi nyonya di rumah mewah itu sirna hanya dalam hitungan menit.
Mereka semua tampak sangat kacau, sangat berbeda dengan gaya angkuh mereka saat di pengadilan tadi pagi. Inilah saat di mana realitas memukul mereka lebih keras daripada apapun yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka berkumpul di samping mobil, tampak sedang berdebat hebat dan saling menyalahkan satu sama lain atas kejadian memalukan ini. Bu Lastri menunjuk-nunjuk Randy, mungkin memarahinya karena tidak bisa memastikan uang itu tetap aman. Sementara Randy hanya bisa diam tertunduk. Kehancuran rencana mereka bukan hanya soal rumah itu, tapi soal seluruh gaya hidup mereka yang akan segera runtuh secara berantai setelah ini. Besok, mereka akan mendapati bahwa tagihan listrik, air, dan gaji asisten rumah tangga semuanya akan macet karena rekening sumbernya sudah aku tutup. Mereka adalah orang-orang yang hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa pernah tahu cara menghasilkannya. Dan sekarang mesin uang itu sudah berhenti berputar selamanya. Ketakutan akan masa depan yang suram mulai terlihat jelas dari gestur tubuh mereka yang lesu dan putus asa. Aku memutuskan untuk keluar dari kafe dan berjalan menuju mobilku, yang letaknya membuatku harus melewati area parkir kantor pemasaran itu. Saat aku berjalan dengan tenang, Randy tiba-tiba melihatku dan wajahnya berubah dari panik menjadi sangat marah, seolah dia baru saja menemukan penyebab semua kesialannya. Dia berlari ke arahku dan mencoba meraih lenganku, namun aku dengan cepat menghindar dan menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah aku miliki. "Apa yang kamu lakukan, Maya? Kamu sengaja memblokir semua kartu ibu dan aku kan?" Teriaknya dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar parkiran. Aku hanya mengangkat alis dan menjawab pelan, "Kamu lupa ya? Kita sudah resmi cerai 10 menit sebelum aku melakukan itu. Kenapa kamu masih mengharapkan uang dari orang asing sepertiku?" Bu Lastri dan Sheila yang mendengar suara Randy langsung ikut berlari mendekat. Mereka tampak seperti sekumpulan orang kelaparan yang ingin menerkam mangsanya. "Kamu wanita licik. Kamu ingin kami malu di depan besan kami, ya?" Teriak Bu Lastri dengan suara melengking sambil mencoba menampar wajahku. Kali ini, aku tidak tinggal diam. Aku menangkap tangannya dengan kuat dan menatapnya tajam tepat di matanya sampai dia terdiam karena kaget. "Cukup, Bu Lastri. Selama 5 tahun saya diam diperlakukan seperti pembantu dan ATM. Sekarang, cari sendiri cara untuk membiayai hidup mewah kalian," kataku dengan nada yang sangat datar namun penuh penekanan. Aku melepaskan tangannya dengan kasar, membuat dia hampir terjatuh jika tidak segera dipegangi oleh Sheila yang masih terisak-isak dengan riasan wajah yang luntur. Sheila berteriak padaku, "Gara-gara kamu, aku nggak jadi punya rumah. Kamu jahat banget, Kak Maya." Aku hanya tertawa kecil mendengar tuduhannya yang sangat tidak logis itu. Seolah-olah aku memiliki kewajiban untuk membelikannya rumah mewah. "Sheila, rumah itu harganya 5 miliar, dan kamu bahkan nggak punya tabungan sejuta pun di rekening pribadimu. Sadarlah, hidupmu selama ini cuma bayangan dari hasil keringatku yang kalian curi," jawabku telak. Dia terdiam, mungkin baru menyadari betapa menyedihkannya posisi dia sekarang tanpa ada aku yang menyokong segala kemauan manjanya. Mereka bertiga berdiri di sana, di tengah parkiran yang panas, tampak sangat kecil dan tidak berarti di bawah bayang-bayang gedung mewah yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Inilah puncak dari segala ketidakadilan yang mereka tanam selama ini, buah pahit yang harus mereka telan habis-habisan. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan menurunkan sedikit kaca jendela untuk memberikan satu pesan terakhir kepada mereka. Randy mencoba mengetuk-ngetuk kaca mobilku dengan wajah memelas, mungkin ingin meminta maaf atau meminta akses salah satu kartu dibuka kembali hanya untuk membayar deposit. Aku tidak menghiraukannya, aku hanya menatap mereka bertiga satu persatu melalui spion dengan perasaan kemenangan yang mutlak dan bersih. Aku melajukan mobilku dengan perlahan meninggalkan area tersebut, meninggalkan mereka yang masih mematung dengan rasa malu dan kehancuran yang total. Tidak ada lagi Maya yang lemah, tidak ada lagi ATM berjalan, yang ada hanyalah seorang wanita yang baru saja memenangkan kembali martabatnya yang sempat terenggut. Perjalanan pulangku kali ini terasa jauh lebih ringan,
Seolah-olah jalanan di depanku terbuka lebar menuju masa depan yang cerah dan bebas dari benalu. Malam itu, setelah seharian penuh dengan drama yang memuaskan, aku duduk di balkon apartemen baruku yang belum sempat mereka ketahui lokasinya. Aku menyeruput teh hangat sambil menikmati pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip, merasa sangat tenang tanpa ada lagi teriakan atau hinaan yang biasanya memenuhi telingaku. Aku sudah mengganti nomor teleponku dan memberikan instruksi kepada asisten pribadiku untuk menangani segala urusan hukum atau bisnis yang mungkin masih melibatkan nama Randy. Aku tahu perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir, karena orang-orang seperti mereka pasti akan terus mencoba mencari cara untuk kembali menggangguku. Namun, sekarang aku sudah memiliki benteng yang kuat dan kesiapan mental yang jauh lebih matang untuk menghadapi segala jenis serangan yang mereka rencanakan. Hidupku adalah milikku sepenuhnya sekarang, bukan lagi komoditas yang bisa mereka eksploitasi sesuka hati. Berita tentang kegagalan pembayaran rumah mewah Sheila ternyata cepat tersebar di kalangan teman-teman arisan Bu Lastri dan keluarga besar Randy. Aku mendengar dari salah satu saudara Randy yang masih berbaik hati kepadaku bahwa mereka sekarang menjadi bahan pembicaraan dan cemoohan banyak orang. Besan Sheila bahkan kabarnya mulai mempertimbangkan kembali pernikahan tersebut, karena merasa tertipu oleh klaim kekayaan keluarga Bu Lastri yang ternyata palsu. Rasa malu itu pasti sangat menyiksa mereka, jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan akses uang yang selama ini mereka nikmati tanpa rasa syukur. Mereka sedang merasakan apa yang aku rasakan selama 5 tahun. Dihakimi dan dipandang rendah oleh lingkungan sekitar karena kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Ini adalah keadilan puitis yang paling sempurna yang pernah aku saksikan dalam hidupku. Randy dikabarkan kehilangan pekerjaannya tidak lama setelah itu karena sering absen dan kinerjanya yang buruk setelah akses fasilitas kantorku aku cabut. Tanpa bantuan dariku untuk menutupi kesalahan-kesalahannya di kantor, dia ternyata tidak lebih dari sekadar pegawai mediocre yang tidak memiliki nilai jual bagi perusahaannya. Mobil mewah yang dia pakai pun sudah ditarik oleh pihak leasing karena cicilannya macet selama 2 bulan terakhir setelah aku menghentikan pembayaran otomatisnya. Mereka sekarang kabarnya harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, sangat jauh dari standar hidup mewah yang biasanya mereka pamerkan. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi aku merasa bahwa inilah titik di mana mereka harus belajar apa artinya kerja keras dan kejujuran. Mereka harus belajar bahwa tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, apalagi jika didapatkan dengan cara menindas orang lain. Bu Lastri sempat mencoba mengirim surat fisik ke kantorku. Isinya bukan lagi sumpah serapah tapi permohonan maaf dan permintaan bantuan karena dia sedang dikejar oleh penagih hutang judi online-nya. Dia memohon agar aku setidaknya melunasi hutang-hutang itu sebagai tanda bakti terakhir kepada mantan mertua, seolah-olah aku masih memiliki ikatan dengan mereka. Aku membaca surat itu tanpa emosi sedikit pun, lalu memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas tanpa berniat membalasnya. Masa baktiku sudah habis tepat saat hakim mengetukkan palu, dan aku tidak bertanggung jawab atas keputusan-keputusan bodoh yang dia ambil dalam hidupnya. Dia harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri, tanpa ada aku yang selalu datang menjadi penyelamat di saat-saat terakhir. Biarlah dia merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian di usia tuanya, sebagaimana dia membiarkanku berjuang sendirian selama ini. Bisnis butik dan cateringku justru semakin berkembang pesat setelah aku bisa fokus sepenuhnya tanpa ada gangguan emosional dari keluarga Randy. Aku mulai membuka cabang-cabang baru di luar kota dan mempekerjakan lebih banyak orang, memberikan mereka lingkungan kerja yang sehat dan adil. Aku juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi finansial agar mereka bisa mandiri seperti aku sekarang. Pengalaman pahitku menjadi bahan bakar untuk membantu orang lain, mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Aku menyadari bahwa segala cobaan yang aku alami selama 5 tahun kemarin adalah cara Tuhan untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku bersyukur atas segalanya, termasuk atas pengkhianatan Randy yang akhirnya membuka mataku tentang siapa diriku yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian,
Aku tidak sengaja berpapasan dengan Sheila di sebuah pusat perbelanjaan sederhana. Penampilannya sangat berubah drastis dari sebelumnya. Dia tidak lagi mengenakan pakaian bermerek, wajahnya tampak kusam, dan dia terlihat sedang bekerja sebagai staf promosi produk kecantikan di salah satu lorong mal. Saat dia melihatku, dia segera menundukkan kepala dan mencoba menghindari kontak mata, mungkin karena rasa malu yang masih membekas sangat dalam. Aku tidak berniat mengejeknya atau merasa lebih tinggi. Aku hanya melaluinya seolah dia adalah orang asing yang tidak pernah ada dalam sejarah hidupku. Dia sudah mendapatkan pelajarannya, dan aku harap dia bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan ini memang adil, memberikan setiap orang apa yang layak mereka terima berdasarkan apa yang mereka tanam. Randy sendiri kabarnya sudah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya dulu. Namun pernikahan mereka dikabarkan penuh dengan pertengkaran karena masalah keuangan yang pelik. Wanita itu ternyata juga hanya mengincar harta Randy yang dia kira banyak. Dan setelah tahu Randy bangkrut, dia justru sering menuntut hal-hal yang tidak mampu dipenuhi. Ironisnya, Randy sekarang berada di posisi yang dulu aku tempati. Ditindas oleh pasangannya sendiri yang gila harta tanpa ada yang membelanya. Dia sedang memanen apa yang dia tabur, merasakan pahitnya hidup bersama orang yang tidak tulus mencintai namun hanya mencintai apa yang ada di dompetnya. Aku hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar kabar itu, mendoakan agar dia suatu saat benar-benar bertaubat atas segala kesalahannya di masa lalu. Namun, jalannya sudah berbeda dengan jalanku, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan dia masuk ke dalam duniaku yang sekarang sudah tenang. Suatu sore yang cerah, aku membawa ibuku dari kampung untuk tinggal bersamaku di apartemen baruku, memberikan beliau kehidupan yang layak yang selama ini dilarang oleh keluarga Randy. Melihat senyum bahagia di wajah ibuku saat beliau bisa beristirahat dengan tenang, adalah kebahagiaan terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku telah mengabaikan orang yang benar-benar tulus mencintaiku demi berusaha mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanku. Pengabdianku sekarang adalah untuk ibuku dan untuk diriku sendiri, serta untuk masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah yang tidak perlu, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam atas setiap hembusan napas yang bebas ini. Aku merasa telah lahir kembali sebagai wanita yang utuh dan berdaulat atas nasibku sendiri. Setiap kali aku melewati perumahan, permata hijau, aku selalu teringat akan momen di mana aku memblokir kartu-kartu itu, dan aku selalu tersenyum kecil sebagai pengingat akan titik balik hidupku. Peristiwa itu bukan sekadar tentang uang atau gengsi, tapi tentang keberanian untuk berkata, cukup, dan mengambil tindakan tegas demi harga diri. Banyak orang mungkin menganggap apa yang aku lakukan itu kejam, tapi bagi mereka yang pernah berada di posisiku, mereka akan mengerti bahwa itu adalah bentuk pertahanan diri yang sah. Jangan pernah biarkan orang lain merusak kebahagiaanmu hanya karena mereka merasa memiliki hak atas hasil kerja kerasmu. Kita semua layak mendapatkan kedamaian dan dihargai bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa kita sebagai manusia. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama benalu yang hanya akan menguras energi dan kebahagiaan kita sampai kering. Sekarang, aku berdiri di jendela apartemenku, melihat matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, melambangkan akhir dari satu babak gelap dan awal dari babak baru yang penuh cahaya. Aku sudah memaafkan mereka dalam hatiku, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan pikiran tanpa harus menyimpan dendam. Aku melepaskan semua beban masa lalu itu bersama dengan hilangnya sinar matahari di ufuk barat, siap menyambut malam yang tenang dan pagi yang menjanjikan harapan baru. Kepada kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kalian sendiri. Jangan takut untuk melangkah keluar dari lingkaran yang menyakitimu, karena di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih indah yang sedang menunggumu untuk kamu jemput dengan keberanian. Ceritaku berakhir di sini, namun hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai dengan penuh keberkahan dan kebebasan yang hakiki.